Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Saya kepada Pak Dewe. Pak Dewe, berkaitan dengan ekspor kita nih ya, kira-kira dari Indonesia Exim Bank sendiri punya nggak terobosan-terobosan yang mungkin bisa dilakukan, yang sudah dilakukan sekarang, paling tidak untuk membuka pasar ekspor baru bagi Indonesia? Oke. Kita dalam mendukung pelaku-pelaku ekspor khususnya UKM, kita tidak hanya bisa membiayai dari sisi supply side. Kita sudah melakukan pembiayaan dari sisi demand side. Baik. Apa artinya? Bahwa kita sudah berikan fasilitas kepada salah satu trading company yang ada di Amsterdam. Mereka membeli dari petani rempah-rempah dari seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan, saya tidak perlu menjangkau rempah-rempah petani-petani rempah mulai dari Ambon, mulai dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Kalimantan. Saya tidak perlu, tetapi bagaimana mereka mengumpulkan, terus kita biayai dari sisi demand-nya untuk bisa membeli lebih besar. Oke. Gitu. Baik. Itu adalah suatu, kita tidak perlu harus membiayai dari sisi di sini. Tetapi produk ekspornya akan bisa berkali-kali lipat. Gitu. Oke. Itu sudah kita lakukan dan cukup berhasil. Nanti akan kita kembangkan kepada komoditi-komoditi yang lain. Yang menjangkau, contoh misalnya sarung. Jadi pemain-pemain, pengumpul-pengumpul, produsen-produsen sarung itu bisa kita biayai melalui yang ada di, contohnya adalah di Malaysia, di Saudi juga ada, di Timur Tengah, di Afrika juga ada. Mereka bisa mengirim sarung lebih banyak bukan tersebut. Ini berarti betul-betul supaya supply-nya juga dibantu, demand-nya juga dibantu, Betul. begitu ya semua ya? Karena untuk mendorong tidak hanya dari supply, harus dari demand juga. Oke, baik. Pak Andi, kira-kira menurut Anda terobosan-terobosan apa yang mungkin pemerintah perlu lakukan, mungkin juga Indonesia Exim Bank juga yang perlu dilakukan, terus ditingkatkan supaya betul-betul UKM kita mengekspor juga lebih mudah, mungkin khususnya di produk-produk kita di kawasan Indonesia bagian timur. Bagaimana? Ya, saya pikir tadi peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif ya, ini yang harus terus kita lakukan. Dan sekali lagi Mas Dewe, kita harus sungguh-sungguh. Siap. Harus sungguh-sungguh, ya mudah-mudahan tadi kalau Mas Dewe sampaikan kurang lebih sampai 88 triliun yang sudah digelontorkan untuk itu. Ya mudah-mudahan dengan tahun 2017 kita bisa naikin, naikin 100 triliun. Kita akan coba-coba menseleksi, mencari teman-teman UKM yang punya potensi, akan kita data di seluruh Indonesia. Kita kerjasamakan dengan bank BPD masing-masing di seluruh Indonesia. Kemudian akan kita bawa, terus saya yang ada di kawasan timur Indonesia akan memimpin 13 provinsi ini. Kita cari yang benar-benar potensi UMKM, dan saya akan lapor kepada beliau untuk kita berikan penguatan supaya bisa menambah. Harus sungguh-sungguh, kalau enggak repot nih. Menteri Koperasi dan UKM juga harus turun tangan. Pemerintah sudah melakukan, ada beberapa langkah yang dilakukan itu, tapi lagi-lagi harus dikeroyok ini. Harus dikeroyok, harus diberikan penguatan. Kalau kita sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya bahwa komoditas kita bisa masuk di berbagai macam Mengalahkan Cina mungkin? Ya, mengalahkan juga tentu belum. Tapi minimal ya kita bisa mendekati untuk itu. Ya, ini semua barang-barang kita ke Cina kok. Mohon maaf aja. Semuanya barangnya ke Cina. Setelah jadi, Cina bawa kembali ke negeri kita. Sedih sekali bangsa ini. Ya kan? Nah, saya pikir tadi karena kita fokusnya kepada ke Timur Tengah, ya, saya pikir dengan beberapa tadi komoditas yang bisa kita bisa segera eksekusi, ya kita lakukan, maka kita Kadin akan melakukan pendataan. Pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor itu, kemudian kita dorong mengambil pasar itu. Indonesia Exim Bank sudah memberikan bantuan dari Kadin sendiri, kira-kira bantuan apa yang bisa ditawarkan bagi para pelaku usaha kita, Pak Andi? Ya, saya pikir dengan memberikan pelatihan-pelatihan itu tadi. Karena tanpa ada pelatihan yang baik, perbankan nggak mungkin semudah itu memberikan pinjaman. Harus di-backup dengan data yang baik. Nah, itulah yang perlu diberikan pelatihan-pelatihan. Dan Kadin terus melakukan, bekerjasama dengan Menteri Koperasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada UMKM kita. Yang tadi 57 juta pelaku UMKM itu, baru 23 juta yang punya akses ke perbankan. Artinya masih sangat banyak sekali yang potensial untuk kita upgrade. Baik, terakhir kepada Pak Dewe, gantian, Anda kira-kira saran Anda kepada pelaku UKM kita sebelum mereka mengajukan ekspor itu apa yang perlu mereka cermati nanti? Ya, gini. Yang pertama namanya UKM ekspor. Ya. Berarti mereka nomor satu sudah harus bisa membaca dan berorientasi ekspor. Apa konsekuensi daripada ekspor? Tadi disampaikan quality. Jadi itu starting dari awal. Kalau pengusaha-pengusaha UKM itu harus memproduksi, berarti harus memperhatikan quality. Yang kedua,
sustainability. Bagaimana bisa hari ini produksi, besok tidak, jangan gitu. Kalau bisa hari ini produksi, besok produksi, lusa produksi gitu. Ini menjadikan ini sebenarnya adalah culture. Kita tiru bagaimana Taiwan, kita tiru bagaimana China, kita tiru bagaimana Korea, UKM-nya luar biasa. Gitu. Iya. Nah itu yang harus ditirukan gitu. Nah, dari pembaca itu baru kita nanti akan bersama-sama, apakah dari Kadin, apakah dari pemerintah, dari Kementerian UKM dan sebagainya, untuk kita duduk bersama-sama gitu untuk lihat sana. Baik, menarik sekali perbincangan kita, namun waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas waktunya. Terima Pak kasih. Dewe, selamat malam. Pak Andi, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, sampai di sini bersama kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Kevin Egan mewakili rekan Eliza Hasan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.